Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sihir tanah kuburan ya. Sebenarnya sihir itu sama saja teman-teman ya. Yang pasti sihir itu mencelakai Anda gitu ya. Cara kerja sihir itu membuat diri Anda itu was-was, membuat diri Anda ini ragu-ragu, membuat diri Anda ini selalu seperti diikuti, selalu diawasi, ragu-ragu, was-was, selalu merasa diawasi. Pokoknya hal-hal semacam itu. Ketika Anda terkena sihir telur santet itu akan mengalami hal-hal semacam itu. Makanya teman-teman Sabtu Wage ya, ketika Anda ini terkena sihir, itu biasanya kesadaran diri kita itu tidak ada, hilang kesadaran diri ya, pengennya ngamuk, pengennya emosi ya, pengen sesuatu yang sifatnya negatif dong, mudah marah, mudah emosi, gelisah dan sebagainya. Jadi kalau Anda terkena sihir itu seperti itu, dan kita itu kadang juga tidak sadar bahwasanya kita ini terkena sihir itu tidak sadar ya. Kita seperti baik-baik saja ya. Baru Anda ini sadar ketika semua itu macet total ya. Usaha Anda macet, bisnis Anda macet, tubuh Anda sakit-sakitan. Nah, dan yang pasti ya, ketika Anda mengalami hal-hal semacam itu, Anda semakin hari itu semakin jauh dengan ibadah, semakin jauh dengan Tuhan. Makanya teman-teman Sabtu Wage, Anda harus waspada. Ketika Anda ini sudah berani meninggalkan ibadah Anda, ketika Anda ini sudah berani meninggalkan Tuhan, itu yang Anda harus waspadai. Nah, biasanya ada sihir di dalam diri Anda. Kalaupun bukan sihir ya makhluk halus yang bersemayam ya. Tujuannya menyesatkan Anda supaya Anda ini jauh dari Tuhan. Tujuannya di sana. Nah, ya sulit ya. Kalau kita dalam kondisi semacam itu sulit teman-teman ya. Kita butuh kita itu sadar diri dulu gitu ya. Nah, kadang sadar diri kita ini tidak sadar-sadar gitu ya. Kita tidak sadar bahwasanya kita ini terkena sihir telur santet itu tidak sadar. Ya kita seperti biasa-biasa saja. Tapi hari demi hari kita ini semakin jauh dari ibadah. Hari demi hari kita ini semakin jauh dari Tuhan. Itulah tanda ketika kita ini terkena sihir. Itulah tanda ketika kita ini terkena teluh, santet dan sebagainya. Nah, apakah ini tidak bahaya? Ini bahaya teman-teman. Ya. Nah, ketika Anda sudah menyadari Anda ini sudah sakit-sakitan, ya, maka prosesnya pun juga lama, proses penyembuhan. Ya. Saya ngomong semacam ini juga saya pernah ngalami, gitu. Tidak hanya sekedar ngomong, ya. Tapi saya pernah ngalami, saya pernah melakukan terapi sendiri. Gitu. Bahwasanya ketika kita ini terkena sihir, kita tidak merasa, gitu. Tapi orang lain yang melihat itu kerasa. Orang ini kok beda. Biasanya orang ini gerapak, sekarang pemurung. Biasanya suka bergaul, sekarang suka menyendiri. Ya mungkin Anda ya, teman-teman Sabtu Wage ya. Anda ini malu untuk ketemu dengan orang itu malu. Pengennya itu mengurung diri terus di kamar. Ya. Isinan. Ya. Ini juga salah satu indikasi adanya sihir. Nah, yang paling penting itu adalah ketika teman-teman Sabtu Wage ya terkena sihir tadi, Anda tidak perlu bingung mencari siapa pelakunya gitu ya. Tapi bingunglah Anda ini supaya Anda ini bisa merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang Anda alami ketika Anda terkena sihir. Misalkan Anda ini malas ibadah, maka Anda paksa untuk ibadah. Anda malas mandi, maka paksa Anda untuk mandi sehari 4 kali, 5 kali, tidak masalah gitu. Karena bagaimanapun juga sihir ini kan makhluk halus. Makhluk halus ini kan dari jin. Jin ini kan terbuat dari api. Nah, ketika kita terkena air, api itu akan padam. Harapannya seperti itu kan. Makanya ketika kita ini terkena sihir, tubuh kita itu selalu panas terus.
Nah, panas ini akan menimbulkan emosi. Maka sering-seringlah Anda mandi. Ya, jadi semua itu sebenarnya ya bulat aja gitu ya. Nah, itulah teman-teman Sabtu Wage yang Anda harus sadari ketika di dalam diri Anda itu ada sihir. Demikian ya, sedikit wawasan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.